atau biasa dipanggil Aap, saya dosen Universitas Jambi. Hari ini di konten pertama saya akan membahas tentang salah satu metode penelitian, yaitu penelitian kualitatif. Sebelum kita bahas tentang kualitatif, ada baiknya kalian subscribe, like, comment, dan share ke semua platform sosial media. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita hari ini akan membahas tentang metode kualitatif. Tapi sebelumnya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa secara garis besar penelitian itu ada 3. Yang pertama itu kualitatif, yang kedua itu kuantitatif, dan yang ketiga itu mixed method atau penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Berbicara tentang kualitatif, banyak expert atau ahli yang mendefinisikan konsep tentang kualitatif. Misalnya, Creswell atau beliau mendefinisikan kualitatif sebagai satu penelitian yang mengeksplorasi serta memahami makna. Memahami makna di sini adalah memahami makna the participants' experiences, feelings, opinion, and also behaviors. Dan yang kedua, itu dari Denzin dan Lincoln. Mereka mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang multi-method, yang banyak method dan bersifat interpretif. Dan yang ketiga, itu dari Clisset. Clisset mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang meliputi berbagai macam approaches atau pendekatan serta metode yang digunakan untuk mengeksplorasi human feelings, human attitude, human behaviors, and human perceptions. Dan yang terakhir itu dari Marshall and Roseman. Mereka mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang interpretif dan grounded tentang human experiences atau tentang pengalaman manusia. Dari keempat konsep tersebut dapat kita simpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah satu penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang human experiences, tentang human feeling atau perasaan, attitude, atau behaviors. In other words, qualitative concern with the way human beings make sense of or interpret their experiences and world. Berbicara tentang key features kualitatif, ada 3 key features kualitatif. Yang pertama, kualitatif itu interpretif. Yang dikatakan dengan interpretif, penelitian kualitatif adalah penelitian di mana researcher atau peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yang dia dapat. Datanya bisa berupa kata-kata dan juga bisa berupa tingkah laku dari participants. Yang kedua adalah human experiences. Di sini penelitian kualitatif mainly concerned with the human experiences, could be opinion, perspective, behavior, and also attitude. Key features yang ketiga adalah in-depth exploration. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dipakai atau digunakan untuk meneliti suatu fenomena atau kasus secara mendalam dan detail. Dan juga penelitian kualitatif bisa digunakan dengan berbagai macam approaches serta method. Berbicara tentang macam-macam kualitatif, menurut Creswell ada 5 qualitative traditions. Yang pertama yaitu narrative inquiry or narrative research. Yang dikatakan dengan narrative research adalah satu penelitian atau penelitian kualitatif yang mencoba untuk mengeksplorasi kehidupan individu yang ditulis secara runtut dari awal sampai akhir. Nah, penelitian kualitatif ini
penelitian naratif ini maksud saya bisa juga dikatakan dengan biographical research, dan salah satu contohnya adalah penelitian biografi. Penelitian kualitatif yang kedua yaitu fenomenologi. Yang dikatakan dengan fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang mencoba untuk mengeksplorasi esensi pengalaman dari sebuah fenomena atau investigating the lived experiences of the participants. Dan yang ketiga adalah grounded theory. Yang dikatakan dengan grounded theory adalah jenis penelitian kualitatif yang mencoba untuk mengembangkan satu konsep atau teori yang didapat dari data di lapangan. Dan yang keempat adalah ethnography research. Nah, jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi atau menginvestigasi perilaku manusia di dalam satu komunitas atau dalam satu budaya. Dan yang kelima adalah case study. Yang dikatakan case study adalah satu penelitian kualitatif yang mencoba untuk menganalisis secara mendalam tentang kasus atau bounded system. Ya, paling tidak ada dua kelebihan kualitatif. Yang pertama, kualitatif research itu mempunyai data yang kaya, atau dalam bahasa Inggris kita bilang rich and robust data. Nah, di sini penelitian kualitatif tidak hanya meneliti apa, tetapi juga sampai kepada mengapa dan bagaimana satu kejadian atau satu fenomena itu terjadi. Dan kelebihan yang kedua yaitu penelitian kualitatif dapat dipakai atau digunakan untuk meneliti hal-hal yang tidak bisa diteliti dengan penelitian lain, misalnya penelitian kuantitatif. Salah satu contohnya ketika kita ingin meneliti tentang the untold story of someone atau tentang kehidupan pribadi seseorang. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk meneliti hal-hal yang bersifat sensitif, misalnya kepercayaan dan pengalaman traumatik. Selain dengan kelebihan dari penelitian kualitatif juga mempunyai kelemahan atau weaknesses. Kualitatif sering dikritisasi oleh para ahli paling tidak dalam dua hal. Yang pertama, kualitatif itu bersifat subjektif dan tidak objektif. Sebenarnya isu subjektif ini adalah isu yang umum dalam penelitian kualitatif, karena yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah researcher sendiri. Tapi untuk meminimalisir dari subjektivitas dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh para peneliti, misalnya dengan triangulasi data dan juga dengan member checking. Kelemahan kedua dari kualitatif yaitu sample size. Seperti yang kita ketahui, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi tentang satu hal atau fenomena atau satu kasus secara mendalam, maka partisipannya atau size dari sampelnya itu kecil, dan buntut dari ini adalah hasil dari penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasikan kepada satu komunitas tertentu atau komunitas yang lainnya. Cukup sekian penjelasan saya mengenai kualitatif. Jangan lupa tunggu konten-konten berikutnya. Thank you, bye-bye.